Allahumma salli ala Muhammad. Jadi minta kekuatan kepada Allah. Jangan sampai kita dimasukkan, dikategorikan dalam golongan setan. Memang yang membuat kita was-was itu dari dua jenis. Pertama dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Jadi setan itu ada dari bangsa jin juga dari bangsa manusia. Jangan sampai kita dijadikan oleh Allah, dibentuk oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah terhadap setan-setan dari bangsa manusia. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita dijadikan oleh Allah, dibentuk oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Di dunia kita mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, yaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran wali ya hasanal bi walihi ya qaiman bil ajri wa mabda'u min talwal alhamdul minat wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqi al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahan qawli wa qali wa niyati bihi asfi min kulli dhari wa nuruhu dalilul qalbi jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bi sirri qulubi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqati wa li bihi fatha wa ilma wa hikmatan وسلم كل يوم وليلة على
كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Maidah ayat 9 dulu ya Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijzun wal azlamu rijzun wal azlamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, innamal khamru, sesungguhnya al-khamru, apa itu khamr, wal maisiru, dan apa itu perjudian, wal ansabu, dan apa itu kurban untuk berhala, wal azlamu, dan apa itu azlam, mengundi nasib melalui anak panah. Rijzun itu semua adalah perbuatan yang keji, yang najis. Min amali syaiton, termasuk amal perbuatan dari setan. Oleh sebab itu, fajtanibuhu, maka jauhilah 4 perkara tadi: khamr, maisir, ansab, azlam, la'allakum tuflihun, agar Allah menjadikan kalian orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menghimbau kepada kita, orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, untuk sungguh-sungguh menjauhi apa itu khamr, minuman yang memabukkan, apa itu maisir, perjudian, apa itu ansab, berkurban untuk berhala, apa itu azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Karena itu semua
adalah rijsun, itu semua adalah perbuatan yang keji. Jadi homer, judi, berkurban atau nyembelih, memotong hewan untuk dibuat sesembahan di pohon beringin, memotong hewan untuk sesembahan penunggunya, tempat-tempat yang angker, memotong sesuatu, berkorban sesuatu untuk berhala-berhala, untuk kekuatan-kekuatan selain dari Allah, itu ansor namanya. Azlam mengundi nasib dengan anak panah, ini budaya dari orang Quraisy yang kafir. Jadi azlam ini di anak panahnya itu yang dibuat tujuan, yang dibuat fokus ada 3 tulisan. Yang pertama, diizinkan oleh Allah atau diridhoi oleh Allah. Yang kedua, tidak diridhoi. Yang ketiga, zom, jadi tempel di pohon atau di Ka'bah, ditempel, akhirnya itu dipanah. Kena yang mana? Itu yang mereka yakini. Misalkan mereka mau berburu, terus mereka menggunakan anak panah itu, jadi atau tidaknya berburu hari itu. Kalau pas dilalah tepat pada diizinkan Tuhan, mereka berangkat. Kalau pas tidak diizinkan Tuhan, tidak berangkat. Kalau pas yang zong, yang kosong, mereka ulangi lagi. Ramalan. Sama halnya kalau sekarang mendengar bunyi toke, ya. Kalau bunyi toke panjang, rezekinya akan datang, ya. Manggil-manggil, teke, ya. Teko, datang. Atau bunyinya burung gagak, petanda ada orang mati. Itu azlam, termasuk azlam. Gak boleh percaya yang seperti itu. Jadi homer, minuman-minuman yang memabukkan, itu harus kita jauhi. Perjudian, judi, sekarang ada judi online. Survei membuktikan bahwa judi online itu pengguna terbanyak, bahkan 80% ke atas itu orang Indonesia. Kalau kalian tidak, orang Indonesia. Jadi malah orang yang mayoritas Muslim, orang yang mayoritas beriman kepada Allah, negaranya terbukti ikut perjudian online terbanyak.
Jadi Homer dan Maisir ini tidak langsung dilarang oleh Allah, tapi bertahap. Itulah Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu berdakwah dengan lemah lembut, pelan-pelan, tidak langsung membelokkan atau mematahkan, tidak. Kalau kata bahasa Inggris, motel pekola. Ya. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, pelan-pelan. Homer dilarang, tapi awalnya diperingatkan, dibuatkan perbandingan. Wa min thamaratin nahili wa a'nabi tattakhuduna minhu sakaron wa rizqan hasana. Itu ayat pertama kali yang turun untuk pelarangan khomer. Jadi wa min thamaratin, dari sebagian buah-buahan, ada kurma, ada anggur, tattahiduna, dijadikan oleh kalian, minhu, dari keduanya itu, sakaron, minuman yang memabukkan, warizqan hasana, dan juga keduanya itu termasuk rezeki yang baik. Masih dibuat perbandingan oleh Allah. Ada sebagian hamba-hambaku memanfaatkan dari buah kurma ini dan anggur ini untuk dijadikan minuman yang memabukkan, dan ada pula yang menjadikan keduanya itu rizki yang baik, dimakan biasa. Karena memang banyak vitaminnya kurma dan anggur. Terus ayat yang kedua yang turun, yang tadinya hanya perbandingan, ada sedikit penegasan. Yas'alunaka anil khamri wal maisiri kul, katakan ya Kanjeng Nabi Muhammad, fihima yas'alunaka anil khamri wal maisiri kul, katakan ya Kanjeng Nabi Muhammad, fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru wa min naf'ihima apa? Yas'alunaka anil khamri wal maisiri kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma
akbaru wa min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, dari khomer dan judi. Qul, maka jawablah, fihima, di dalam keduanya, itsmun kabirun, terdapat dosa yang besar, wa manafi'u linnas, dan juga keduanya bermanfaat bagi sebagian manusia. Namun wa itsmuhuma, keburukannya, dosanya, mudaratnya lebih besar, wa min naf'ihima, daripada manfaatnya. Inilah ayat yang kedua yang turun, sudah menegaskan bahwasanya khomer dan maisir, mudaratnya, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Kebanyakan mudaratnya sudah. Dan yang ketiga yang turun tentang khomer ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la taqrabus shalah, jangan dekati sholat, wa antum sukara, jikalau kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu, sadar apa yang kalian omongkan, apa yang kalian katakan. Jadi kalau orang mabuk itu omongannya ngelantur kemana-mana, nggak sadar. Jadi kalau dalam keadaan mabuk pada saat itu dilarang oleh kanjeng Nabi untuk melakukan sholat. Jadi kalau dalam keadaan mabuk, kamu jangan sholat dulu. Nanti kalau kamu sudah sadar, paham, tahu apa yang kamu katakan, tidak ngelantur kemana-mana, baru kamu boleh sholat. Terus yang terakhir ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Termasuk khomer, maisir, ansab dan azlam ini termasuk perbuatan yang keji, termasuk perbuatan yang najis, dan termasuk min amalis syaiton. Jadi jangan dikerjakan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah pekerjaan yang memabukkan itu, pekerjaan main judi itu, jauhi. Ansab itu perdukunan, banyak dukun, ini gimana ini supaya laku dagangan. Oh, di tempatmu itu ada
penunggunya, sembelihkan ayam, potong ayam wis, berikan kepada penunggu di situ. Yang nunggu saya. Jadi jinnya orangnya dirinya. Wal azlam, dan mengundi nasib, tak boleh undi nasib, nengeri. Ada tokek ini manggil rezeki ini, teko apanya? Burung dara ini. Lagi manggil rezeki ini, jangan dipercaya. Jauhi, karena itu rijsun, perbuatan yang keji, perbuatan yang najis, perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah itu, la'allakum tuflihun, maka sungguh-sungguh Allah akan menjadikan kalian tuflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah, orang-orang yang beruntung. Kalau kalian menjauhi keempatnya itu, maka Allah akan membentuk kalian, menjadikan kalian orang-orang yang beruntung. Yang najis apanya? Hatinya. Yang keji apanya? Perbuatannya. Kalau perbuatannya keji, berarti hatinya juga keji. Karena ini berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan cinta. Jadi kalau ada orang berbuat keji, berarti dia tidak mempunyai cinta. Kalau orang sudah tidak mempunyai cinta di dalam hatinya, berarti orang itu tidak bahagia. Makanya cari cinta yang sejati. Punyanya siapa cinta sejati itu? Allahu Rabbi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, di atas syariat-syariatmu, di atas kecintaan terhadap agamamu. Cinta ini yang menguatkan iman kita. Cinta ini juga yang menguatkan semangat hidup kita. Cinta ini juga yang menguatkan, yang memotivasi, yang menyemangatkan tatkala kita beribadah kepada Allah. Makanya jauhi, jangan dekati homer, barang-barang minuman yang memabukkan, boleh melampaui batas. Jauhi perjudian, beli togel, beli nomor, jauhi percaya pada dukun-dukun yang nyuruh berkurban untuk sesembahan, untuk selain Allah. Dan jauhi mengundi nasib. Percaya pada tokek, percaya pada burung gagak. Kalau masih bingung, tanyakan pada ahlinya, pada ulama. Innama, sesungguhnya hanya
Yuridu syaiton, yuridu menginginkan as-syaiton. Siapa itu setan? Ayyuki'a menimbulkan, menjadikan bainakum di antara kalian itu al-adawatah, permusuhan, wal baghdha'ah, kebencian, kemarahan, fil khamri, di dalam makanan atau minuman yang memabukkan, wal maisiri, di dalam perjudian. Karena apa? Wa yasuddakum, menghalang-halangi kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah, wa anis sholati, dan menghalang-halangi kalian dari sholat. Fahal antum muntahun, maka apakah kalian tidak mau berhenti? Sudah jelas ayat-ayatnya Allah, sudah jelas kekuasaannya Allah. Apakah kalian pancet alias pakun, percaya sama yang gitu-gituan? Apakah kalian pancet mabuk-mabukan? Apakah kalian pancet melakukan perjudian? Apakah kalian pancet percaya pada dukun? Apakah kalian pancet percaya pada selain Allah? Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak termasuk orang yang berhenti melakukan itu semua? Jawabannya ada di dalam hati kalian masing-masing. Apa tetap berbuat yang demikian atau meninggalkannya? Allah telah memperingatkan bahwa dengan mabuk-mabukan, dengan perjudian, di dalamnya ada tujuannya setan, keinginannya setan untuk menimbulkan, untuk menjadikan di antara kalian adawatah, permusuhan, wal baghdha'ah, kebencian satu dengan yang lainnya. Itu disebabkan oleh khamr dan maisir. Khamr yang minuman yang memabukkan, dan juga maisir, perjudian. Jadi kalau kalian di dalam kehidupannya sehari-hari terdapat jiwa-jiwa bermusuhan, jiwa-jiwa kebencian kepada yang lainnya, berarti kalian dalam penguasaannya setan, berarti kalian dalam keadaan mabuk, dalam keadaan kesurupan. Jadi kalau kalian semuanya, kalau kelakuannya tiap hari hanya menebarkan kebencian, menyebarkan permusuhan, berarti dia dalam keadaan kesurupan. Ada orang, nggak ada orang nyanyi, nyanyi. Yang dinyanyikan adalah keburukannya orang, kejelekannya orang, nyanyi karaokeannya, mabok. Itu yang setan inginkan. Sedangkan yang Allah inginkan, menjadikan kita semuanya hambanya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, menjadi orang yang beruntung. Kalau kalian ingin menjadi orang yang beruntung, maka jauhilah perbuatan setan. Keinginannya setan dijauhi, hindari
permusuhan, hindari membenci orang, karena itu perbuatannya setan. Kalau sampean melakukan itu berarti dalam penguasaannya setan. Kalian dalam keadaan mabuk, dalam keadaan kesurupan. Makanya kita tetap setiap hari tetap istiqomah, minta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar kita terbebas dari bisikan setan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Minta kekuatan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Tuh, setannya sudah nggak ada, Pak. Kemana setannya? Sudah lari, Pak. Udah ngambek. Kenapa kok ngambek? Karena manusianya lebih keji dari setan. Malah yang ngasih kursus malah kabur. Karena yang lebih ahli manusianya sekarang ya. Jadi minta kekuatan kepada Allah. Jangan sampai kita dimasukkan, dikategorikan dalam golongan setan ya. Memang yang membuat kita was-was itu dari dua jenis. Pertama dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Jadi setan itu ada dari bangsa jin juga dari bangsa manusia. Jangan sampai kita dijadikan oleh Allah, dibentuk oleh Allah, dikelompokkan oleh Allah terhadap setan-setan dari bangsa manusia. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita dijadikan oleh Allah, dibentuk oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Di dunia kita mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.